Oke, silakan Kak. Kali dengan jemaat kita dalam sahabat pada saat ini. Kita akan memulaikan acara kita. Kita akan mendengarkan Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan dalam diriku segenapnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya, Yesus telah dapatkan aku dalam dosa. Hatiku pun penuh keluh yang sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. terima kasih lagu yang sudah kita dengarkan yang dibawakan oleh Priska Kaunan dan teman-temannya. Baiklah, kita akan mulai acara kita dengan berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau telah memimpin kami sepanjang 6 hari lagi. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami telah tiba pada Sabatmu yang suci ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami akan memulaikan rangkuman sekolah sahabat kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, Roh Suci-Mu menjadi bagian kami masing-masing, dimanapun kami berada, sehingga Tuhan kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus-Mu saja. Berkati juga Tuhan pendeta muda Tulus Tenggolan yang akan membawakan acara ini. Biarlah firman yang akan dia bawakan sesuai dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Pada saat ini kita akan kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita. Sangat menarik pelajaran kita pada saat ini. Sudah 1 minggu dibahas oleh pendeta Stephen Rantung bagaimana bicara tentang sahabat. Dan saya diberikan kesempatan untuk membawakan kesimpulannya. Saya akan coba memberikan sebuah kesimpulan yang menarik karena saya senang sekali dengan ayat intinya. Ayat inti ini adalah ayat yang paling bagi saya dalam mempelajari tentang hari Sabat. Ayat ini adalah salah satu ayat yang sangat penting kita sangat perlu bahas pada saat ini. Yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 3. Sang penulis memang luar biasa. Dia membuat judulnya ritme perhentian, dan ayat inti tentang ritme perhentian itu adalah ayat yang begitu baik.
dan adalah ayat yang perlu kita dalami pada saat ini. Yaitu bicara tentang Allah memberkati, Allah menguduskan, Allah yang berhenti. Kalau kita lihat, Allah memberkati. Sabat hari ke-7 adalah Allah berikan kepada manusia sebagai berkat bagi manusia. Karena pada hari Sabat hari ke-7, Allah lah yang menjadi fokus perhatian kita, bukan diri kita dan kesenangan dunia. Allah yang adalah pencipta dunia, Allah yang adalah juru selamat kita, Allah yang adalah sumber berkat dan kehidupan inilah yang menjadi fokus utama Sabat hari ke-7. Masalahnya sekarang pertanyaannya, pada saat kita berbicara tentang hari Sabat, ini sudah diberikan nama Pendeta Stephen Rantung, apa fokus utamanya? Sudah sangat baik dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Hari Sabat fokus utamanya bukanlah bicara tentang apa yang tidak boleh, apa yang boleh dilakukan. Tapi yang semestinya fokus utamanya adalah Allah itu sendiri. Jika pada hari ke-7 itu kita bisa menyingkirkan segala kesenangan diri kita sendiri, menyingkirkan segala kesenangan dunia, dan hanya fokus kepada Allah, karena itu Allah memberikan hari Sabat itu supaya kita berhenti, supaya kita dapat fokus hanya kepada Allah. Yang sering terjadi adalah kita berpikir kesenangan diri kita lebih utama daripada Allah. Padahal Allah memberkati hari Sabat itu supaya menjadi berkat bagi manusia. Bagaimana menjadi berkat bagi manusia? Pada saat kita fokus kepada Allah kita, maka Allah akan memberikan kepada kita berkat yang menjadikan kita jadi saluran berkat bagi orang lain. Pada saat fokus kita bukan lagi kepada dunia, melainkan kepada Allah, maka keselamatan akan kita terima. Masalahnya, pada saat kita bicara tentang hari Sabat, kita selalu fokus kepada kesenangan kita. Pada saat kita bicara tentang hari Sabat, kita fokus kepada apa? Apa yang kita inginkan. Jadi bukan bicara masalah apa olahraganya, tapi bicaranya apakah dengan apa yang kita lakukan itu, kita dapat membuat kita dapat melihat Allah, atau orang lain dapat melihat Allah dari kita. Karena fokus hari Sabat itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah tidak ingin pada hari Sabat hari ke-7 itu, ada fokus yang lain. Hanya Allah yang menjadi fokus kita. Hanya Allah yang harus menjadi fokus kita. Makanya Allah memberkati hari Sabat itu. Karena dialah yang adalah sumber berkat. Harus menjadi fokus pada hari Sabat itu. Fokus atau pembicaraan utama. Kedua, Allah yang menguduskannya. Sabat hari ke-7 Allah yang menguduskannya. Artinya Allah mengasingkan. Allah menyatakan bahwa Sabat hari ke-7 itu adalah tanda kepemilikan. Tanda bahwa Allah adalah pencipta dunia dan tanda kesempurnaan sebagai pencipta. Banyak yang mengaku dirinya adalah pencipta. Namun pencipta yang tidak sempurna. Manusia sering menciptakan alat sesuatu untuk yang baik tapi tidak pernah sempurna. Kenapa tidak pernah sempurna? Karena terus diperbaiki. Akan ada yang lebih bagus.
akan ada yang akan lebih baik. Diperbaiki. Allah tidak perlu memperbaiki. Allah menciptakan segala sesuatunya. Kejadian 1 dan 2 menyatakan semuanya adalah Allah melihat semuanya baik. Sempurna. Tanda kesempurnaan sebagai pencipta. Makanya angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Bagi manusia angka 10 adalah sempurna. Angka 6 tidak sempurna, angka 7 tidak sempurna. Tapi bagi Allah, angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Jadi, Allah menyatakan Sabat hari ke-7 adalah tanda kepemilikan, tanda bahwa Allah adalah pencipta dan kesempurnaan sebagai apa? Seorang pencipta. Makanya diasingkan, dibedakan. Allah sudah berkati, Allah menguduskan, mengasingkan. Karena itu menyatakan siapa dirinya. Dirinya adalah Allah yang pencipta dan dia adalah pencipta yang sangat sempurna. Hal inilah yang dapat menyatakan bahwa hari Sabat itu membatalkan segala teori evolusi. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Kenapa? Tidak ada yang perlu yang berubah. Kenapa? Allah menciptakan langsung sempurna. Hari Sabat menyangkal teori evolusi. Jadi kalau kita tidak memelihara hari Sabat, kita akhirnya akan menerima teori evolusi. Hanya hari Sabat yang dapat melindungi kita dari teori-teori yang tidak masuk akal itu. Allah berhenti. Allah berhenti bukan karena lelah, melainkan Allah ingin berkomunikasi dengan ciptaannya. Allah juga ingin menjadi model bahwa dia bekerja selama 6 hari penciptaan dan hari ke-7 dia berhenti. Allah juga ingin memberikan hari perhentian kepada manusia sampai manusia dapat benar-benar berhenti dalam kasih karunia-Nya. Kenapa? Saat menarik Allah, kenapa Allah harus berhenti? Sampai dikatakan Allah harus berhenti. Allah berhenti itu bukan karena lelah. Pelajaran sekolah Sabat kita sudah katakan bukan karena lelah, melainkan Allah ingin berkomunikasi dengan ciptaannya. Hari Sabat sudah Allah menjadi fokus, Allah sudah mengasingkan tanda kepemilikan. Allah juga ingin berkomunikasi dengan kita, ciptaannya. Dan dia tidak hanya sebagai seorang yang memberi peraturan tapi melanggar peraturan itu sendiri, tapi Allah berbeda. Allah memberikan sebuah peraturan tapi dia adalah contoh. Dia adalah model bagi kita. Bagaimana kita memelihara hari Sabat itu sendiri. Dia bekerja selama 6 hari. Pada hari ke-7 dia berhenti. Allah juga ingin ada satu perhentian bagi kita. 6 hari lamanya kita bekerja, disibukkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk sehingga lupa. Lupa sama satu oknum yang selalu melindungi kita, menjaga kita. Sehingga kita lupa renungan pagi. Kita lupa dengan pelajaran sekolah Sabat. Mesbah pagi dan mesbah malam. Kenapa? Disibukkan dengan pekerjaan. Dan pada hari Sabat tadi ke-7 itu diingatkan kembali. Diingatkan kembali. Kita harus ada perhentian.
kita benar-benar harus berhenti. Berhenti dari segala urusan dunia kita. Fokus hanya kepada Tuhan. Fokus kepada Dia yang selalu menjaga dan melindungi kita. Sehingga kita dapat menyadari Dia akan selalu bersama dengan kita. Dan Allah juga ingin memberikan hari perhentian kepada manusia sampai manusia dapat benar-benar berhenti dalam kasih karunia-Nya. Sampai manusia dapat benar-benar berhenti dalam kasih karunia-Nya. Kenapa? Kenapa sampai dikatakan sampai manusia dapat benar-benar berhenti dalam kasih karunia-Nya? Karena selama ini kita masih disibukkan dengan urusan dunia. Bahkan sepertinya kita mengatur hidup kita tanpa datang bertanya kepada Sang Pencipta, Sang Pelindung, Sang Juru Selamat itu yang lebih tahu segalanya. Kita sering sekali berkata, Tuhan, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kita sudah membuat sebuah rencana A, B, C, D tanpa bertanya kepada Tuhan. Hal ini dialami oleh para umat-umat Tuhan pada zaman Yosua. Tanpa bertanya kepada Tuhan, akhirnya mereka dapat ditipu oleh apa? Orang yang dekat. Banyak yang terjadi di dalam hidup kita tanpa bertanya kepada Tuhan. Kita pikir kita bisa. Namun untuk memberikan perhentian dari setiap permasalahan kita yang kita hadapi, Tuhan memberikan hari Sabat untuk kita beristirahat dari segala jerih lelah kita. Pikiran kita, dari segala pekerjaan kita. Seringkali, seperti saya katakan, kita nggak bisa tidur pada malam hari. Kenapa? Masih berpikir tentang pekerjaan kita. Tapi ini Tuhan katakan berhenti. Stop. Lupakan dulu pekerjaanmu. Lupakan apa kesenanganmu. Mari bersama denganku berbahagia di hari Sabat ini. Lupakan segala urusanmu. Mari bersamaku. Allah katakan, biar aku memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hidup kita. Dan ini ada sebuah tambahan dalam bacaan sekolah sahabat kita. Sangat menarik, saya selalu setiap hari Jumat saya selalu ambil tulisan-tulisan buat yang ditulis di dalam buku sekolah sahabat kesimpulan kita. Sangat menarik. Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari Sabat meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya dan kemuliaan Halik. Jadi, di sini dikatakan Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya agar mereka dapat melihat siapa? Yang dilihat bukan diri kita. Yang dilihat adalah apa? Allah itu sendiri, fokus kepada Allah itu sendiri. Dan apa? Dari mana kita dapat melihat Dia? Dari alam.
dalam perbuatan tangannya, hasil perbuatan Allah. Apa yang Allah sudah perbuat kepada kita. Hari Sabat, apa yang kita harus lakukan? Hitung satu-satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan itu hanya sebagai lagu dalam lagu Sion. Hitung satu-satu berkat-Mu yang ku berikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu. Hanya itu yang kita hanya lagu. Apakah ini hanya sebuah lagu atau menjadi benar-benar kehidupan kita? Pada hari Sabat, apa yang Tuhan sudah perbuat selama 1 minggu itu, kita lihat betapa baiknya Tuhan itu. Andaikan Tuhan tidak menjaga kita, saya selalu katakan, andaikan Tuhan tidak menjaga kita, kita tidak akan bertemu saat ini dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Saya dan saudara dapat bertemu pada saat ini dalam mempelajari sekolah Sabat ini karena Dia masih mengizinkan kita untuk apa? Hadir, hidup. Jadi hitung berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, penjagaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hitung pada hari Sabat itu. Ingat, arti hitung itu adalah ingat apa yang Tuhan sudah perbuat selama 1 minggu yang telah kita lewati. Agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya, hari Sabat meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya dan kemuliaan Halik. Jadi bukan bicara kemuliaan diri kita, bukan kehebatan kita, tapi siapa? Halik Sang Pencipta. Pada hari perhentian kudus, di atas segala hari-hari yang lain, kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Sangat menarik. Pada saat saya pernah camping Mastergate Unai. Salah satu khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Sianipar pada saat itu adalah gembala jemaat kami. Dia katakan, pada saat di alam, coba kamu rasakan jamahan Tuhan melalui udara yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini menyentuh angin yang menyentuh tubuh kita. Bagaikan Tuhan sedang menyentuh tangan kita, tubuh kita. Coba pada saat kita melihat daun-daunan yang bergoyang, rumput-rumput yang sedang bergoyang, kita merasakan kehadiran Tuhan. Bagaikan Tuhan sedang memanggil kita. Memanggil kita. Dan ingin berkomunikasi dengan kita. Pada saat saya berpikir seperti itu, pada saat dia khotbahkan seperti itu, saya coba merasakan. Dan saya merasakan kedamaian begitu luar biasa. Makanya tulisan Renubuat ini katakan apa? Pada hari perhentian kudus, di atas segala hari-hari yang lain, kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Alam sedang menyaksikan kasih-Nya kepada kita, kasih Allah kepada kita. Sementara kita datang dekat kepada pusat alam, ingat, kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara ke dalam hati kita tentang damai sejahtera dan kasih-Nya. Seperti yang dikatakan oleh khotbah yang dibawakan oleh pendeta tadi. Pendeta Sianipar. Yang pada saat dikhotbahkan di camping itu menyatakan apa?
Kalau kita ada di alam dan coba kita bayangkan bagaimana Allah menyentuh tubuh kita, dia sedang mengajak komunikasi. Daun-daun memanggil kita, itu seperti bagaimana Allah sedang ingin berbicara kepada kita. Jadi pada saat kita berada di dalam alam itu sendiri, kita akan rasakan kedamaian, sejahtera dan kasih-Nya. Kita akan hilang stres kita. Hilang kita punya masalah. Lupa akan semuanya. Kenapa? Pada saat kita berada di tengah alam, Allah memberikan alam kepada kita untuk memberikan perhentian di dalam kehidupan kita. Jadi pada hari Sabat sangat baik jika kita berada di alam. Karena alam adalah buku Allah yang kedua. Setelah Alkitab. Buku Allah yang pertama dan buku Allah yang kedua adalah kitab. Salah satu alasan penting mengapa Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan ke Mesir adalah agar mereka dapat memelihara Sabatnya yang kudus. Poin yang sangat baik. Mengapa Tuhan membebaskan Israel perbudakan ke Mesir adalah karena mereka sudah tidak memelihara lagi hari Sabat. Kenapa? Setiap hari 7 hari harus bekerja tanpa perhentian. Tanpa perhentian. Jelas Musa dan harus memperbaharui ajaran tentang kekudusan hari Sabat. Karena Firaun mengeluh kepada mereka, kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksa. Ini akan menunjukkan bahwa Musa dan Harun akan memulai reformasi Sabat di Mesir. Mulai start dari Mesir, sudah mulai diajarkan tentang hari Sabat kembali. Berhenti pada hari Sabat. Namun pada saat mereka keluar dari Mesir, mulai Musa membuat peraturan dan Tuhan memberikan peraturan bagaimana memelihara hari Sabat. Kenapa begitu keras? Kalau kita baca bagaimana Tuhan mendidik Israel itu begitu keras. Satu poin yang saya dapatkan adalah supaya bangsa Israel mengingat siapa pelepas mereka. Karena hari Sabat adalah hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Hari Sabat adalah hari kemerdekaan. Dan pada hari Sabat itu juga, bangsa Israel harus ingat siapa pelepas mereka. Sebagaimana Indonesia yang sudah merayakan 17 Agustus untuk mengingat hari kemerdekaan Indonesia. Amerika 4 Juli kemerdekaan Amerika. Hari kemerdekaan Amerika 4 Juli. Dan bagi orang Israel, mereka harus mengingat Tuhan, ingatkan mereka bahwa hari Sabat itu adalah kelepasan mereka. Kelepasan dari perbudakan. Dan bagi kita, hari Sabat itu juga adalah hari kemerdekaan. Tadi hari kebahagiaan, hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita dari dosa. Jadi pada hari Sabat itu siapa yang kita perlu ingat? Seperti saya katakan tadi, yang kita perlu ingat adalah pencipta kita dan juga apa? Penebus kita, pelindung kita. Hari Sabat itu adalah hari kemerdekaan. Kemerdekaan kita daripada dosa.
Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk melepaskan kita dari beban-beban yang berat. Dan beban terberat dalam hidup kita adalah dosa. Dan hari Sabat harus menjadi fokus utama kita dalam mengingat siapa pencipta kita, siapa penebus kita. Pemeliharaan hari Sabat bukan untuk memperingati perbudakan mereka di Mesir. Seperti saya katakan tadi, bukan memperingati perbudakan mereka di Mesir, kemerdekaan. Namun pemeliharaannya sebagai peringatan penciptaan adalah termasuk peringatan sukacita akan pembebasan dari penindasan iman di Mesir yang membuat pemeliharaan Sabat menjadi sulit. Jadi hari Sabat harus menjadi hari kemerdekaan. Dengan cara yang sama, pembebasan mereka dari perbudakan selamanya untuk menyalakan dalam hati mereka perhatian yang penuh kasih bagi yang miskin, yang tertindas, yatim, dan janda. Jadi apa? Yang sama, bagaimana kita sudah dilepaskan dari perbudakan. Bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir. Kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Kita pun, bagaimana Allah mengasihi kita. Kita pun harus menjadi apa? Saluran berkat. Kalau kita menjadi saluran berkat pada hari Sabat, itu tidak pernah jadi masalah. Yang masalah adalah siapakah yang kita tinggikan pada hari Sabat itu? Siapa yang jadi fokus utama pada hari Sabat itu? Diri kita atau Tuhan? Kalau Tuhan, selama Tuhan ditinggikan, apapun yang kita lakukan itu tidaklah salah. Tapi bila diri kita yang ditinggikan, maka itu akan jadi dosa. Inilah keseimbangan yang sebenarnya yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Siapakah yang akan menjadi fokus utama kita pada hari Sabat itu? Kita bisa memilah-milah mulai saat ini. Apakah ini dapat menjadi fokus utama kita? Apakah ini akan jadi Tuhan yang dipermuliakan? Apakah ini jadi fokus utamanya ini adalah Tuhan atau diri kita? Karena pemeliharaan Sabat itu prinsipnya adalah apakah Tuhan yang dipermuliakan? Apakah Tuhan yang jadi fokusnya? Allah kita adalah Allah pencemburu. Dia tidak mau ada saingan. Khususnya pada hari Sabat. Harus dia yang harus menjadi fokus utama pada hari Sabat itu. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantum. Sorry, thank you, sudah very clear tentang hari perhatian hari Sabat, bukan saja seperti banyak pemikiran, tetapi bagaimana kita dimerdekakan, dibebaskan dari dosa. Karena Pengkhotbah 12:20 Sabat memperingati penciptaan Allah yang menciptakan kita dan membebaskan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Thank you. Terima kasih tambahannya dari Pendeta Alex Rantum. Mungkin ada tambahan yang lainnya? Ada tambahan lainnya? Dek, Om Angli, mungkin ada tambahan? Terima kasih, sudah cukup jelas. Memang hari Sabat itu adalah luar biasa ya, Tuhan itu pencipta kita. Jadi terima kasih dengan penjelasan dari Pendeta Muda Tulus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dek, ada pertambahan Dek dari live stream? Atau pertanyaan? Tidak ada tambahan atau pertanyaan.
Tidak ada. Baiklah, terima kasih untuk pembahasannya. Kita akan masuk dalam kesaksian, hal-hal yang akan kita doakan. Kami persilakan jika ada yang kita akan doakan bersama-sama, kami persilakan untuk disaksikan. Oh, Kak Cici, ya. Happy Sabat semua. Ya. Tolong doakan ini keluarga Rantung Oro, Oh, Denny oke. sama Noke, yang Bapaknya. papanya Noke meninggal dunia. Oh, Papanya Noke. Bapaknya Noke. Iya. Noke. Oke. Thank you. Ada lagi? Halo, tolong juga doakan. Tadi saya berhubungan dengan Pendeta Kesolia. Iya. Dia mengalami beberapa waktu saat habis dioperasi itu hampir tidak putus nafas, tidak bisa bernafas. Tetapi dengan pertolongan Tuhan dan doa, akhirnya nafasnya kok normal kembali dan sekarang berada di dalam keadaan normal sekalipun masih berada di rumah sakit. Tolong doakan Pendeta Kesolia. Oke. Kita akan terus doakan Pendeta Kesolia untuk proses kesembuhan. Baiklah, Om Agli. Ya, terima kasih untuk doa-doanya. Beberapa waktu yang lalu sudah didoakan keluarga Yance Soputan Lomogia atau kakek ipar saya, kakak dari istri saya yang COVID, dan sekarang ini sudah boleh dikata sudah sembuh. Malah dia sudah divaksin lagi. Tinggal anak-anaknya, anak-anak mereka yang ditunggu bagian untuk divaksin. Tapi kita masih tetap doakan. Terima kasih. Yance Soputan kah, Om? Iya, Soputan Lomogia. Lomoge. Dan yang satu kakak ipar kami perempuan namanya Nice Soputan yang kena stroke, yang kita sempat doakan beberapa waktu kemarin. Tolong tetap didoakan. Dia kena stroke ringan, semua masih berfungsi tapi suaranya yang tidak bisa kedengaran, tidak suara. Jadi tolong didoakan terus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang dari Zoom? Kalau tidak ada, mungkin yang di live stream, Dek? Ada permintaan doa dari keluarga Evi Angelo, silent request. Lalu juga ada silent request dari Tante Nona Makalu. Dan juga tolong doakan, ada permintaan doa dari keluarga Kandoangko, katanya suami dari Ibu Marta masih sakit. Tolong didoakan. Dan juga permintaan silent request dari dari Nasdim ya, yang kemarin itu. Thank you. Siapa namanya ya? Pamnya? Nasbin ya? Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi dan jika kita terlewati ataupun ada hal-hal yang baru masuk yang tidak sempat dibacakan, kami dari tim doa Fisdak akan terus mendoakan bagi yang terlewat akan permohonan doanya. Baiklah, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami, sehingga pada hari Sabat ini, di pembukaan Sabat yang indah ini ya Tuhan, kami kembali dapat bertemu. Ya, buka Sabat.
Kami dapat kembali bertemu ya Tuhan, mempelajari soal sabar. Ini semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan kepada kami. Sehingga kami dapat terus merasa kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Jamahan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Khususnya pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin menyampaikan segala permohonan dan keluh kesah hati kami. Namun terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga kami dapat layak menghadap hadirat. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan Pendeta Kasalya, yang pada saat ini Engkau dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam hidupnya ya Tuhan. Dan biarlah Engkau dapat memulihkan dia kembali seperti semula. Sehingga dia dapat terus menyaksikan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan selalu memberikan perlindungan terhadap dirinya. Memberikan pemulihan dan kesembuhan dalam hidupnya. Dan ini dapat menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Berkati keluarganya. Dan berikan yang terbaik bagi keluarganya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan. Untuk Pendeta Alex Rantum. Beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dia dapat terus menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan dan menyaksikan kasih Tuhan. Dan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan dapat membuat kami lebih bersemangat lagi melayani Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantum beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu menyertai dia. Biarlah berkat-Mu yang berlimpah Kau berikan kepadanya. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dari surga. Sehingga Pendeta Stephen Rantum dapat terus mendorong kami. Menjadi gembala bagi kami. Untuk memimpin kami. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Syul Pane dan keluarga Simatupang yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Engkau berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari surga. Sehingga mereka pun dapat menyaksikan kasih Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Seperti Tante Betty Kaumpungan, Om Mawuntu, Alden Sihotang, Tante Jen Rondunu, Om Asang Lam, dan juga Tante Om Yance Soputan dan Tante Nais Soputan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Biarlah jamahan dari surga akan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Dan mereka pun dapat menyaksikan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menyembuhkan mereka. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk silent request yang disampaikan oleh Kak Deborah Tutupoli, Kak Evi Angelo, dan Tante Nona Makelu, keluarga lelaki Soputan, dan Tante Nadine Nasbin ya Tuhan. Biarlah pada saat hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau sedengkan telinga-Mu mendengar jeritan hati mereka dan menjawabnya dalam kasih-Mu.
Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Rantung Oro yang pada saat ini berduka. Biarlah penghiburan dari sorga yang akan memberikan kekuatan, pengharapan. Karena pada satu saat nanti, waktu yang tidak lama lagi, pada saat Yesus kembali sangkakala berbunyi, kami akan dapat bertemu dengan sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami ya Tuhan. Keluarga kami yang telah mendahului kami. Kami akan dipersatukan dalam kasih karunia Kristus. Pertemuan yang indah. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi keluarga yang berduka. Dan jadi pengharapan bagi mereka. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua umat Tuhan yang telah hadir di live stream dan Zoom pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua dengan berkat sukacita hari Sabat. Sehingga kami dapat menikmati hari Sabat, menikmati Sabat, dan menjadikan Tuhan yang menjadi fokus utama kami dalam kehidupan kami. Dan berkat-berkat Sabat, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat rohani akan bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami dapat menjalani Sabat ini dengan penuh kebahagiaan. Karena kami bersukacita bertemu dengan Bapa kami yang di sorga yang selalu ingin berkomunikasi dengan kami. Dan biarlah ini dapat terjalin terus-menerus sampai Maranatha. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, yang saat ini menjadi imam besar kami, yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa tersebut. Baiklah, acara kita pada malam ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi jam 10 waktu New Jersey dalam acara Sekolah Sabat, dan kita lanjutkan dengan acara khotbah untuk jemaat. Baiklah, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semua.